Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film ini dibintangi dan beberapa bintang lainnya. Film yang satu ini sangat menarik nih guys. Bercerita tentang seseorang yang mempunyai keterbatasan, namun selalu diremehkan orang-orang di sekitarnya. Namun siapa sangka dirinya adalah pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di kalangan mafia. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan seorang narapidana bernama Prank. Prank dipenjara di sebuah tahanan khusus bagi para disabilitas. Namun tiba-tiba ada napi lain yang mencoba menyerang Prank hingga terjadilah keributan. Singkat cerita, Prank akhirnya dibebaskan dari kurungan penjara. Prank langsung disambut hangat oleh bos mafia bernama Anton. Lalu scene beralih ke seorang pemuda bernama Zoli. Ia merupakan seorang disabilitas yang mempunyai kelainan pada bagian tulang punggung belakangnya, sehingga kaki Zoli harus lumpuh seumur hidup. Zoli juga berbaring setiap 1 jam sekali karena punggungnya terasa sakit. Selain itu, setiap hari Zoli menghabiskan waktu untuk menggambar sebuah komik. Pada suatu hari Zoli dibawa ibunya untuk diperiksakan ke dokter. Si dokter yang telah memeriksa Zoli menyarankan untuk dioperasi agar sakit punggungnya bisa sembuh. Namun operasi tersebut memang membutuhkan uang yang tidak sedikit. Részleteket megbeszéljük a Életmentő Esok harinya saat Zoli sedang santuy sembari melamun, tiba-tiba ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Ipan. Terlihat Ipan juga sama seperti Zoli yang merupakan seorang disabilitas. Di sini Ipan mengajak Zoli untuk keluar rumah agar bermain dengannya karena ia baru saja mencuri alat pemadam kebakaran. Tak lama saat mereka memainkan alat tersebut, tiba-tiba mereka didatangi oleh Prank. Prank yang merasa resah melihat kelakuan mereka mendaratkan tamparan ke wajah Zoli, lalu menyuruh mereka mengembalikan alat tersebut. Zoli yang tak terima sempat menantang Prank untuk berduel, hingga pada akhirnya Prank yang merasa kasihan kemudian ia kembali membantu Zoli. Prank menyampaikan alasannya resah ketika mereka memainkan alat tersebut karena kakinya seperti ini akibat dirinya terjebak dalam insiden kebakaran, sehingga ia amat kesal jika ada orang yang malah memainkan alat pemadam tersebut. Kemudian Prank mengajak mereka untuk ikut dengannya ke sebuah klub. Dengan tanpa pikir panjang mereka pun mengikuti Prank. Sesampainya di klub, Zoli dan Ipan sangat kagum dan keadaan di dalam, sebab mereka baru pertama kalinya datang ke sana. Sambil menikmati musik, mereka juga ditraktir Prank meminum teh balap yang sudah tersaji di klub tersebut. Kemudian Prank bercerita dengan mereka kalau dirinya membutuhkan orang-orang istimewa seperti Ipan dan Zoli untuk menjalankan misinya. Prank lalu bertanya kepada Ipan, apakah Ipan bisa menyetir mobil. Ipan pun mengatakan kalau dirinya bisa menyetir, namun tidak bisa dengan kecepatan tinggi. Setelah Prank menjelaskan semuanya, alhasil Ipan dan Zoli pun bersedia menjalankan misi yang akan dilakukan esok hari. Kalian pasti penasaran, misi apakah itu? Lihat saja nanti. Mimin sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu saja. Kirjo! Ihan mä peruttaa piato. Scene beralih. Keesokan harinya kita diperlihatkan Prank yang diberi sebuah bungkusan oleh Anton si bos mafia yang kita lihat di awal film menjemput Prank tadi. Di sini Anton juga berpesan kepada Prank agar selalu waspada dan Anton memerintahkan Prank untuk pergi ke sebuah lapangan. Singkat cerita, sesampainya di lapangan tersebut, ternyata di sana Prank diperintahkan Anton untuk menghabisi para gangster yang akan melakukan transaksi narkoboy. Tak lama dari itu muncullah Ipan dan Zoli. Para komplotan gangster yang tidak mengenal siapa mereka langsung berusaha mengusirnya. Namun Prank menjelaskan kalau ialah orang yang akan menghabisi mereka atas perintah Anton. Melihat kondisi Prank, para gangster pun menganggap remeh. Mereka malah mencaci maki Prank.
Mereka juga mencoba menyakiti Frank dengan menusuk kakinya. Namun Frank tidak sedikit pun merasa kesakitan karena kakinya sudah mati rasa semenjak dirinya lumpuh. Merasa tak puas dengan hal itu, mereka juga mencoba kembali menyerang Frank. Alhasil Frank pun mengeluarkan bungkusan yang sebelumnya diberikan oleh Anton, yang ternyata di dalam bungkusan tersebut adalah pistol. Di sini kita diberitahu kalau Frank merupakan seorang pembunuh bayaran yang sering dipakai jasanya oleh bos-bos mafia besar. Dan tujuan Frank mengajak Zoli dan Ipan karena Frank membutuhkan teman senasib seperti dirinya dan juga tumpangan untuk pulang. Setelah kejadian tersebut, kaki Frank yang luka diobati oleh seorang perawat yang merupakan mantan kekasih Frank dulu. Setelah mengobatinya, sang mantan mengundang Frank untuk hadir di pesta pernikahannya yang akan diadakan 1 minggu lagi. Terlihat Frank masih sangat menyukai sang mantan, meskipun Frank tahu kalau si mantan sudah mempunyai pacar baru. Scene beralih, terlihat Anton si bos mafia yang sedang bermain bersama dog-dog kesayangannya. Namun saat Anton hendak kembali pulang, tiba-tiba untungnya tembakan tersebut hanya mengenai tangannya saja. Tak tinggal diam, di sini Anton langsung memerintahkan dog-dognya untuk menyerang balik orang-orang tersebut sampai meninggoy. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah komplotan mafia yang merupakan saingan bisnis Anton. Kembali kepada Frank yang sekarang tengah frustasi karena mantannya akan segera menikah. Frank pun akhirnya memutuskan keluar rumah untuk berolahraga. Frank dengan keras berusaha naik ke sebuah jembatan. Lalu yang terjadi, keesokan harinya Frank mendatangi Anton untuk menagih bayaran atas pekerjaannya kemarin. Anton pun menyampaikan kalau ia sangat kagum kepada Frank karena mampu menghabisi musuh di tengah kondisi dan keterbatasan Frank saat ini. Di sini Anton kembali memberi misi kepada Frank untuk menghabisi saingan bisnisnya, yaitu seorang bos mafia yang selalu di backup oleh satu orang pejabat pemerintah. Untuk itu, Anton meminta Frank agar lebih dulu menghabisi pejabat tersebut. Namun di sini, Anton memberi pesan kepada Frank agar Frank bekerja sendiri tanpa melibatkan bantuan dari pihak manapun, karena Anton tidak mau ada satu orang pun yang menjadi saksi mata. Di saat yang bersamaan, Zoli dan Ipan amat antusias melanjutkan hobinya, yaitu membuat gambar guna mengikuti acara pameran komik. Namun sayangnya komik yang dibuat mereka ditolak oleh panitia dengan alasan kurang menarik. Tentunya hal tersebut membuat Zoli dan Ipan sedih. Setelah dari tempat tersebut, Zoli mendatangi Frank yang saat itu sedang melatih kakinya. Di sini Zoli mengatakan kepada Frank kalau dirinya ingin ikut menjadi seorang pembunuh bayaran, sebab cita-citanya menjadi pembuat komik sepertinya sudah sirna. Mendengar hal itu, Frank tentu menolak dan langsung mengusir Zoli, namun ia malah terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Zoli juga ikut rebahan sambil mengatakan kalau Frank lebih berguna daripada dirinya. Karena merasa kasihan, pada akhirnya Frank mau mengajak Zoli dan Ipan untuk bergabung kembali. Keesokan harinya mereka mulai bergerak menjalankan misi, yaitu menghabisi pejabat penting yang sudah bersekongkol dengan bos mafia saingan Anton. Frank bertugas mengeksekusi sang pejabat dengan berkedok memberi makan burung, sementara Ipan dan Zoli akan memberi aba-aba serta mengalihkan perhatian. Hingga pada saat pejabat itu akan pergi, Ipan berjalan di depannya untuk mengalihkan perhatian, lalu Frank menghabisi sang pejabat. Semua orang yang berada di sekitar pun bingung sebab tidak ada satupun yang curiga kepada Frank. Ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, Frank, Zoli dan Ipan sudah bergegas kabur. Namun di balik itu ternyata Anton mengawasi Frank dan ia akhirnya mengetahui kalau misinya ini dilakukan bersama teman-teman Frank. Singkat cerita, Frank pun disiksa oleh Anton karena Frank telah membawa Zoli dan Ipan dalam misi menghabisi pejabat. Di sini Anton meminta Frank untuk membunuh Zoli dan Ipan agar tidak ada saksi mata dalam kejadian tersebut.
Keesokan harinya, Prank mengajak Zoli dan Ipan untuk memancing di sebuah danau. Sesampainya di sana, mereka bertiga asik memancing dan juga bergosip. Tak lama kemudian, umpan dari Ipan berhasil dimakan ikan. Namun dari belakang inilah yang dilakukan Prank. Setelah melihat mereka tenggelam, Prank merasa bersalah seolah berkata di dalam hati bahwa hal ini sangat tidak pantas untuk ia lakukan. Pada akhirnya Prank memutuskan untuk menolong mereka berdua kembali. Malam harinya Prank meminta maaf kepada teman-temannya. Bahkan sebagai permintaan maafnya, Prank juga memberikan sebuah pistol kepada Zoli. Prank mengatakan pada misi berikutnya ia akan tetap mengajak mereka berdua. Esok harinya Prank kembali menemui Anton. Prank pun berbohong dengan mengatakan kalau kedua temannya sudah ia habisi dan sekarang ia siap menerima misi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Anton sumringah karena sekarang sudah tidak ada lagi saksi mata. Anton langsung menyuruh Prank menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu menghabisi bos mafia saingan Anton. Namun sayangnya, Anton sempat memergoki Zoli dan Ipan yang ternyata masih hidup. Anton akhirnya berencana akan menghabisi mereka bertiga setelah misi terakhirnya selesai. Esok harinya Prank dan kedua temannya mulai menjalankan misi dari Anton. Di sini Prank menyuruh mereka stay di mobil dan apabila nantinya Prank tidak kembali dalam waktu 20 menit, maka Zoli harus segera menghubungi polisi. Sesampainya di depan rumah bos mafia, Prank berkata kepada para penjaga kalau ada pesan penting yang harus ia sampaikan dari saudara sang bos mafia yang ada di dalam penjara disabilitas. Permintaan Prank pun dikabulkan. Prank dibawa masuk dan diangkat ke dalam hingga bertemulah dengan sang bos mafia. Namun, ternyata bos mafia sudah tahu kalau Prank ingin menjebak mereka. Karena saudaranya yang ada di dalam penjara disabilitas telah lama meninggoy 1 minggu yang lalu. Tiba-tiba merasa telah menyelesaikan misi, Prank pun bergegas melarikan diri. Prank dengan sekuat tenaga mengayunkan kursi rodanya hingga Prank akhirnya sampai di gerbang pintu keluar. Karena pintu itu tidak bisa dibuka, Prank terpaksa menghubungi Zoli dan Ipan untuk segera menjemputnya. Sesampainya di TKP, Prank memerintahkan Ipan untuk menghancurkan gerbangnya dengan mobil mereka. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Di sini Prank menyangka kalau Zoli telah menghubungi polisi, padahal belum 20 menit. Namun Zoli menjawab kalau ia tidak menghubungi siapapun. Hingga akhirnya Zoli pergi untuk menghadang para polisi yang akan datang. Zoli berbohong dan mengatakan kepada polisi kalau para penjahat itu telah pergi ke arah utara. Sementara Prank dan Ipan sudah pergi ke arah selatan. Scene beralih. Esok harinya Prank kembali menemui Anton untuk meminta bayarannya. Anton mengatakan sebelum ia membayar Prank, ada hal penting yang harus ia bicarakan. Ternyata saat itu Anton membawa Prank menuju sebuah gudang kosong. Di sini ia berencana akan menghabisi Prank dengan cara digantung karena berani membohonginya. Setelah Anton pergi, ternyata Prank berhasil melepaskan ikatan tersebut. Malam harinya, Prank menghubungi Zoli dan Ipan untuk segera berkumpul sebelum Anton menemukan mereka. Pada waktu itu juga Zoli dan Ipan bergegas pergi ke sebuah tempat yang sudah diberitahukan Prank. Sesampainya di sana, mereka berencana akan menghabisi Anton esok hari. Karena untuk sekarang Prank hendak pergi ke acara pesta pernikahan mantannya. Singkat cerita, Prank sudah hadir di acara pesta tersebut. Prank yang masih belum bisa move on dari sang mantan, ia pun naik ke atas untuk menyanyikan sebuah lagu galau. Setelah itu Prank sempat berbincang dengan sang mantan, hingga Prank nekat ingin menyosor jigongnya. Namun, sang mantan tentu merasa Prank sudah keterlaluan. Hingga akhirnya, Prank dibawa ke belakang gedung lalu dihajar habis-habisan oleh keluarga pengantin pria.
Namun tak lama kemudian datanglah Zoli dengan membawa sebuah pistol pemberian prank. Ternyata Zoli dan Ipan pergi menyusul prank karena mengkhawatirkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, prank amat berterima kasih kepada mereka. Esok harinya, mereka mulai menjalankan misi, yaitu untuk menghabisi Anton. Dimulai dengan memantau rumah Anton dari jarak yang cukup mudah dijangkau. Dirasa sudah cukup, mereka pun bergegas pergi dan akan melancarkan aksinya malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Anton baru saja pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada prank dan juga Zoli. Anton sedikit kaget karena ia menyangka kalau prank telah meninggoy. Di sini Anton mengatakan kalau ia akan memberikan kunci berangkas untuk membayar mereka jika berhasil melewati dok-dok kesayangannya. Ketika peliharaan Anton menyerang, tiba-tiba kemudian terjadilah baku hantam antara Anton dan prank. Hingga pada akhirnya Anton berhasil dihabisi oleh Zoli. Sementara prank juga ikut tewas pada insiden ini. Zoli pun amat bersedih karena prank sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Kemudian Zoli mengambil semua uang di dalam berangkas milik Anton. Pasca kejadian itu, Zoli menggunakan uang tersebut untuk melakukan operasi agar punggungnya tidak sakit lagi. Penutupan film kita diperlihatkan Zoli dan Ipan yang telah menjadi pembuat komik terkenal. Diketahui jika semua isi komik-komiknya ini menceritakan tentang sosok prank, dan film pun selesai. Pesan dari sisi positif dalam film ini adalah keberhasilan dan nilai seseorang tidak hanya tergantung pada kemampuan fisik, tetapi juga pada tekad, semangat, dan hati yang kuat. Ya, mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.